Sejarah kuda lumping atau jatilan. Menurut sejarahnya tari kuda lumping, jatilan sudah ada sejak zaman primitif dan digunakan sebagai sarana upacara ritual yang sifatnya magis. Semula tari kuda lumping hanya menggunakan alat yang sederhana. Begitu pula cara berpakaian penari juga masih sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman, instrumental yang digunakan untuk kuda lumping semakin komplit, begitu pula kostum para penarinya juga sudah lebih bagus dan kreatif. Semula tarian kuda lumping hanya digunakan untuk acara ritual saja, sekarang sudah dijadikan sebagai seni pertunjukan. Sebagai seni pertunjukan, para seniman membuat sedikit perubahan. Geraknya lebih dinamis, kreatif, dan lebih bervariasi. Tarian kuda lumping menggambarkan peperangan dengan naik kuda dan bersenjatakan pedang. Selain ada yang menaiki kuda, ada pula penari yang tidak berkuda tetapi bertopeng, yaitu sebagai pentul, bejer, cepet, gendruwo, dan barongan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Jatilan budaya Jawa Tengah. Pengertian jatilan. Jatilan adalah kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat Yogyakarta dan juga sebagian Jawa Tengah. Jatilan juga dikenal dengan nama kuda lumping, kuda kepang, ataupun jaran kepang. Tersemat kata kuda, karena kesenian yang merupakan perpaduan antara seni tari dengan magis ini dimainkan dengan menggunakan properti berupa kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu yang dikepang. Dilihat dari asal katanya, jatilan berasal dari kalimat berbahasa Jawa, jarane Januari til-tilan tenan, yang jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi, kudanya benar-benar joget tak beraturan. Joget beraturan atau til-tilan, ini memang bisa dilihat pada kesenian jatulan utamanya ketika para penari telah kerasukan. Sejarah jatilan. Kesenian tari jatilan dahulu kala sering dipentaskan pada dusun-dusun kecil. Pementasan ini memiliki dua tujuan. Pertama yaitu sebagai sarana menghibur rakyat sekitar, dan yang kedua juga dimanfaatkan sebagai media guna membangkitkan semangat rakyat dalam melawan penjajah. Ada beberapa cerita awal sejarah mengenai jatilan. Versi pertama menceritakan jatilan adalah kesenian yang mengisahkan perjuangan Raden Patah dibantu Sunan Kalijaga dalam melawan penjajahan Belanda. Sebagaimana yang kita ketahui, Sunan Kalijaga adalah sosok yang acap menggunakan budaya, tradisi dan kesenian sebagai sarana pendekatan kepada rakyat, maka cerita perjuangan dari Raden Patah itu digambarkan ke dalam bentuk seni tari jatilan. Versi terakhir adalah jatilan merupakan cerita Panji Asmara Bangun, yaitu putra dari Kerajaan Jenggala-Manik. Tatkala yang disampaikan adalah cerita mengenai Panji Asmara Bangun, maka penampilan para penari pun menggambarkan tokoh tersebut, baik aksesoris ataupun gerakannya. Sebagai contoh aksesorisnya adalah mengenakan gelang tangan, gelang kaki, ikat pada lengan, kalung, menyengkelit keris, dan tentu saja mengenakan mahkota yang acap disebut kupluk panji. Gerakan dan pelaksanaan tarian pagelaran kesenian ini dimulai dengan tari-tarian oleh para penari, yang gerakannya sangat pelan, tetapi kemudian gerakannya perlahan-lahan menjadi sangat dinamis mengikuti suara gamelan yang dimainkan.
Gamelan untuk mengiringi jatilan ini cukup sederhana, hanya terdiri dari drum, kendang, kenong, gong, dan slompret, yaitu seruling dengan bunyi melengking. Lagu-lagu yang dibawakan dalam mengiringi tarian, biasanya berisikan himbauan agar manusia senantiasa melakukan perbuatan baik dan selalu ingat pada Sang Pencipta, namun ada juga yang menyanyikan lagu-lagu lain. Setelah sekian lama, para penari kerasukan roh halus sehingga hampir tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan gerakan-gerakan yang sangat dinamis mengikuti rancaknya suara gamelan yang dimainkan. Pada mulanya penari nampak lemah gemulai dalam menggerakkan badan, namun seiring waktu berjalan, para penari menjadi kerasukan roh halus, di mana kondisi kerasukan ini dalam bahasa Jawa sering dikatakan istilah hendadi, atau dalam bahasa Inggrisnya trance. Dalam keadaan kerasukan, para penari jatilan hampir tidak sadar terhadap apa yang diperbuatnya. Gerakan tariannya pun mulai tak beraturan. Pada kondisi inilah kata jatilan itu tergambar. Jarane Januari til-tilan tenan. Kudanya benar-benar berjoget tak beraturan. Dalam satu pertunjukan, kecuali para penari yang memiliki jumlah tertentu tergantung cerita yang hendak disampaikannya, maka ada instrumen pertunjukan lainnya, yaitu para penabuh gamelan, para perias, dan yang tak boleh ketinggalan adalah keberadaan pawang, yaitu sosok yang memiliki peran serta tanggung jawab mengendalikan jalannya pertunjukan dan menyembuhkan para penari yang kerasukan. Ketika terjadinya endadi, atau kerasukan, para penari jatilan mampu melakukan atraksi berbahaya yang tidak dapat dicerna oleh akal manusia. Sebagai contoh adalah memakan dedaunan, menyantap kembang, bahkan juga mengunyah beling atau pecahan kaca, bahkan berperang menggunakan pedang, serta tindakan menyayat lengan. Pelaku seni tari kuda lumping tak sebatas pada jenis kelamin laki-laki saja, melainkan ada pula perempuannya. Keduanya tetap tak bisa lepas dari kejadian endadi, atau trance dalam bahasa Inggris. Ini memberikan pesan bahwa jatilan selain merupakan hiburan rakyat juga mampu menyertakan unsur ritual. Contoh nyata adalah ketika seorang pawang jatilan melakukan suatu ritual yang intinya memohon izin kepada Tuhan agar jalannya pertunjukan lancar, serta mengucapkan permisi kepada makhluk lain yang berada di seputaran tempat tersebut, agar tidak mengganggu jalannya pertunjukan. Dalam seni jatilan disediakan berbagai sesaji yang disediakan. Sajian yang disediakan pada pertunjukan jatilan diantaranya adalah 1. Tangkep pisang raja, beberapa macam jajanan pasar berupa makanan-makanan tradisional, tumpeng robyong yang dihias dengan daun kol, bermacam-macam kembang, beraneka jenis minuman, kopi, teh, air putih, menyan, mio atau dupa China, ingkung atau ayam bekakak, sega golong atau nasi bulet, dan lain sebagainya. Jenis sesaji ini tentu saja tak sama antara daerah satu dengan yang lainnya. Jatilan kreasi baru. Perkembangan zaman menuntut untuk kita lebih kreatif, karenanya kreasi dan inovasi seolah diwajibkan apabila kita tetap bisa survive dalam melakukan gerakan. Begitu pula pada pengembangan seni jatilan ini, agar tak begitu asing bagi anak-anak zaman sekarang yang telah menikmati zaman maju, maka dikembangkanlah jatilan dengan sentuhan kreasi baru. Yang menjadi pembeda dari jatilan kreasi baru atau modern berbanding jatilan klasik adalah pada gamelan sebagai musik pengiring dan juga pada penampilan, baik pemain tambahan, pakaian ataupun aksesorisnya. Sebagai contoh adalah terdapatnya tambahan gamelan dengan drum ataupun alat musik lain.
yang menggabungkan antara pentatonis dengan diatonis. Sedangkan pada sisi penampilan, seni tari Jatilan kreasi baru, ada kalanya menampilkan peran celeng atau babi, munyuk atau monyet, dan beberapa penari topeng. Bahkan ada juga Jatilan Gedruk, yaitu jatilan yang beberapa penarinya mengenakan aksesoris kelinting di kakinya sehingga menimbulkan suara bergemerincing secara kompak. Pada fragmen selanjutnya, penari pria dan wanita bergabung membawakan tari senterewe. Pada fragmen terakhir, dengan gerakan-gerakan yang lebih santai, 6 orang wanita membawakan tari Bebun Putri, yang merupakan penutup tarian dari seluruh rangkaian atraksi tari kuda lumping. Itulah sedikit kisah sejarah tentang tari kuda lumping atau jatilan dari Jawa Tengah, yang wajib kita ketahui dan menjaganya agar tidak hilang. Tari kuda lumping atau jatilan merupakan salah satu keunikan tersendiri bagi Jawa Tengah, dan merupakan kekayaan budaya Indonesia. Terima kasih telah menonton. Dukung channel ini, agar dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video dan sejarah lainnya.